Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dengan segala kudrat dan iradat Allah, hari ini Allah kumpulkan di dalam makom yang penuh dengan kemuliaan, makom ijabah, makom majelis taklim. Mudah-mudahan kita berharap semua amal kita di pagi hari ini mendapatkan amal yang penuh dengan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in hingga kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak ada menit yang bisa berhenti, tak ada saat yang bisa lewat, tak ada waktu yang bisa mundur untuk libur. Bergulirnya waktu menemani hidup kita tanpa terasa begitu singkat. Ini artinya menandakan bahwa kita terlalu nikmat hidup di alam dunia. Dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, begitu banyak pemandangan yang indah yang kita lihat, berjalannya waktu tanpa terasa seperti singkat. Dan kadang-kala kita terlalu melupakan kehidupan kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan tema waktu, seluruh umat muslim saat ini merupakan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dapat hidup di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah lahir ke muka bumi. Seluruh manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan cinta mahabbah kepada Rasulullah tentunya akan selalu bergelimang kebahagiaan menyambut hari lahirnya baginda Rasulullah. Karena beliau merupakan mustika alam, kekasih Allah yang sejati, yang akan mampu memberikan syafaat kepada seluruh manusia-manusia kelak di alam yaumil akhir. Lalu yang jadi pertanyaan buat kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah? Kenapa kita harus memuliakan baginda Rasulullah? Saking hebatnya akhlak Rasulullah, sampai-sampai malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sering kita mendengar ayat tersebut. Saking hebatnya akhlak baginda Rasulullah, saking malaikat-malaikat begitu mahabbah mencintai Rasulullah, begitu agungnya Rasulullah disimpan dalam makom yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai tak pernah berhenti malaikat-malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Itu malaikat yang tak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bergelimang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiap hari, tiap menit, tiap detik hanya berzikir kepada Allah, hanya bertawadhu kepada Allah, tak pernah mengingkari perintah-perintah Allah. Malaikat begitu mengagungkan Rasulullah. Mahabbah malaikat kepada Rasulullah, apalagi kita umat manusia. Dan banyak keuntungan kita menjadi umat Rasulullah. Tidak ada hadiah yang terbesar di hadapan Allah dan makhluk-makhluknya selain hadiah yang namanya Rasulullah. Tidak ada door prize yang luar biasa, yang paling hebat kata Allah Subhanahu wa taala selain door prize-nya lahir baginda Rasulullah. Kita sering mendengar bahwa bulan Ramadan, bulan yang diagungkan Allah, Ramadan bulan yang dimuliakan Allah, Ramadan bulan yang berlipat ganda pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demi Allah, andaikan Allah tak menciptakan Rasulullah, maka Ramadan tak akan pernah hadir di muka bumi. Kita sering mendengar bahwa bulan Zulhijjah merupakan bulan yang agung, di mana umat-umat tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah, di mana umat-umat senantiasa wukuf di padang Arafah, memakai baju yang sama putih, ibadah kepada Allah, hanya satu kalimat dzikir kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi demi Allah, andaikan Allah tak pernah menciptakan Rasulullah, Ruhul Azam, roh yang agung, maka takkan pernah ada bulan Zulhijjah.
Artinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjadi rahmat untuk semua alam. Adanya surga karena Allah menciptakan Rasulullah, adanya neraka karena Allah menciptakan Rasulullah, adanya makhluk-makhluk yang ada di muka bumi karena Allah menciptakan Rasulullah. Tanpa Allah menciptakan baginda Rasulullah, maka semua makhluk pun tak akan pernah ada. Luar biasa, Ruhul A'zam, roh yang mulia, roh yang diagungkan, roh yang sangat suci, roh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kita pun bersolawat menyanjung Rasulullah dengan catatan Rasul tak pernah butuh sanjungan kita. Rasul tak pernah berharap pujian dari makhluk. Rasulullah tak pernah berharap dirinya disanjung-sanjung. Rasulullah tak pernah berharap Rasul dimuliakan oleh umat-umatnya. Tapi punten, Rasul bukan kita, kita pun bukan Rasulullah. Rasul beda jeung urang, urang ge beda jeung Rasulullah. Bukankah Rasulullah menekankan kepada para sahabat-sahabat, wahai sahabat, jangan kau pernah memuliakanku, kata Rasulullah, jangan pernah kau ngarayakan hari ulang tahunku, kata Rasulullah. Cek bahasa ayeuna. Tapi para sahabat-sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, bahkan semua para sahabat, umat-umat yang beriman kepada Allah dan Rasul, ingin menampakkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah, ingin memunculkan kecintaannya kepada Rasulullah. Apa? Mereka selalu bersolawat kepada Rasulullah. Itulah ciri kecintaan kita sebagai umatnya Rasulullah. Maka terjoleh pertanyaan ke orang, apakah Rasulullah begitu mencintai kita umatnya? Luar biasa. Pertanyaan yang sangat picik. Pertanyaan yang sangat luar biasa, tak pernah perlu kita tanyakan. Karena Rasulullah, Allah turunkan ke muka bumi untuk menggiring manusia dari alam kejahiliahan kepada alam keberimanan, dari alam kemaksiatan kepada alam yang penuh dengan nur-nur Allah Subhanahu wa taala, dari alam kegelapan menuju alam cahaya nur Allah. Lalu sejarah sering kita mendengar bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umat-umatnya. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, dia merasakan sakit yang luar biasa dahsyat. Ketika malaikat Israil datang menghampiri baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sudah sampai waktumu untuk berpisah dengan anakmu, sudah sampai waktumu untuk berpisah dengan keluargamu, dengan para sahabat-sahabatmu, ya Rasulullah. Andaikan kau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ingin panjang umurmu, maka takkan pernah mau mencabut nyawamu. Apa kata Rasulullah? Andaikan Allah telah menakdirkan aku hari ini berpisah dengan seluruh keluarga dan sahabatku, aku ridho. Maka dicabutlah ruh baginda Rasulullah. Roh meninggalkan dadanya Rasulullah. Roh berangsur naik ke atas sampai tenggorokan Rasulullah. Sebelum roh berpisah dengan lisannya Rasul, Rasul berkata kepada Sayyidina Ali dan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan mukamu kepadaku? Jawaban malaikat Jibril, ya Rasul, siapakah yang sudi melihat kekasih Allah merasakan sakit yang luar biasa? Siapakah yang tega melihat junjunan alam merasakan sakit yang dahsyat luar biasa? Siapakah yang tega melihat kekasih Allah yang Allah cintai meregang nyawa, merasakan sakaratul maut yang maha dahsyat? Aku bukannya jijik melihatmu ya Rasul, tapi aku tak tega melihat wajahmu meringis merintih kesakitan dahsyatnya sakaratul maut. Maka malaikat Jibril pun berlinang menatap Rasulullah. Lalu kanjeng Rasul berbisik kepada Sayyidina Ali. Dalam bisikannya kepada Sayyidina Ali, kata Rasulullah, ya Sayyidina Ali, dia berpesan, as-sholah, 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 an-nisa, 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 ummati, ummati, ummati. Yang diingat oleh baginda Rasulullah adalah umatnya. Dalam sakaratul maut yang maha dahsyat, Rasulullah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, andaikan sakaratul maut ini ya Allah engkau mampu limpahkan kepada diriku saja, jangan sampai umat-umatku merasakan dahsyatnya sakitnya sakaratul maut. Cukup aku saja ya Rabb yang merasakan dahsyatnya sakaratul maut, kata Rasulullah.
dalam keadaan sakit yang luar biasa, dalam kengerian kerintihan Rasulullah yang lemah dahsyat, yang diingat oleh Rasulullah adalah umatnya. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Rabb, engkau limpahkan saja sakitnya sakaratul maut hanya untukku saja, kata Rasul. Yang diingat bukan istrinya, yang diingat bukan anaknya, yang diingat bukan sahabat-sahabat yang dekat, tapi yang diingat oleh baginda Rasulullah adalah umatnya. Kita yang akhir zaman, yang dirindukan oleh baginda Rasulullah, yang hidupnya tak pernah berdampingan dengan Rasulullah, tetapi mereka menjalankan risalah sunnah-sunnahku, kata Rasul. Itulah yang dirindukan oleh Rasulullah. Bahkan dalam suatu keterangan, kalimat-kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dalam keadaan dalam sholat kita merupakan dialog Allah dan Rasulullah yang sangat indah, yang diabadikan dalam momen kita beribadah sholat kepada Allah. Apa sebenarnya makna dan hikmah dibalik ucapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu? Dalam satu keterangan, ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, maka diantarlah Rasulullah oleh malaikat Jibril sampai di Sidratul Muntaha. Rasulullah pun berkata kepada Jibril, ya Jibril, kenapa engkau mundur? Tak pernah mau berjalan beriringan bersamaku lagi, kata Rasul. Jawab malaikat Jibril bahwa setiap makhluk Allah memiliki makom dan kedudukan yang telah Allah tentukan. Dan kedudukanku, kata malaikat Jibril, sampai hanya Sidratul Muntaha. Engkau berlalulah pergi menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui kekasihmu Allah Rabbul Ijati. Aku hanya sampai mengantarmu dalam Sidratul Muntaha saja, kata malaikat Jibril. Maka berjalanlah Rasulullah dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah Rasulullah di alam arasnya Allah. Dalam keadaan yang hebat luar biasa, ketika Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Allah simpan dalam surganya Allah. Rasul menikmati hebatnya bangunan-bangunan surganya Allah. Ketika Rasul dalam surganya Allah, Rasul melihat bengawan-bengawan air yang sangat indah luar biasa. Rasul menikmati semua tiap sudut surganya Allah. Dan ketika sampai di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kebingungan yang luar biasa, Rasul mau berkata kepada siapa? Tak ada makhluk pun yang ada di samping Rasulullah. Hanya pintu yang besar yang berlafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bingung Rasulullah. Dalam keadaan bingung, maka terbukalah arasnya pintu Allah. Ketika pintu aras terbuka dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbelalaklah kedua mata Rasulullah melihat keajaiban arasnya Allah, melihat keindahan dan kehebatan arasnya Allah, sampai-sampai keluh lisannya Rasulullah, sampai-sampai bergetar badannya Rasul, tenaga Rasul pun mendadak sirna. Rasul tergeletak sujud di depan pintu aras, saking hebatnya melihat arasnya Allah. Allah melihat kekasihnya yang luar biasa, tengah terduduk lemah. Maka Allah pun memberikan satu takdir yang hebat luar biasa. Ada air yang menetes di tiang aras sampai kepada lisannya Rasulullah. Dan ucapan yang pertama yang keluar dari mulut Rasulullah, Rasul berkata, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi ta'ala, kata Rasulullah. Ucapan yang pertama yang keluar dari baginda Rasulullah memuji Allah, ya Rabb, kehebatan, keindahan, kesucian, ketasbihan hanya milikmu, kata Rasulullah. Keberkahan hanya milikmu. Saking indahnya arasnya Allah luar biasa. Ketika Rasulullah diberikan nikmat melihat surga, Rasul masih mampu berdiri menikmati setiap sudut surganya Allah. Tetapi ketika melihat indahnya aras Allah, Rasul terbelarak matanya, pucat bergetar wajahnya, saking hebat, indah, ajaibnya yang disebut dengan aras Allah. Ketika Rasulullah memuji Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memberikan salam kepada baginda Rasul, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah ucapan pertama yang Allah lontarkan ketika bertemu dengan kekasihnya Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan hanya untukmu saja wahai kekasihku, kata Allah. Warahmatullahi, dan rahmatku hanya untukmu saja wahai kekasihku Rasulullah. Keselamatan, keberkahanku, syafaatku, semua kebaikanku hanya untukmu ya Rasulullah, kata Allah. Tetapi luar biasa hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah melontarkan kalimat salam, keberkahan dan rahmat hanya untuk Rasul, jawaban Rasul,
didengar oleh malaikat-malaikat. Rasul berkata, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hebat. Kata Rasulullah, ya Rabb, andaikan engkau memberikan salam kepadaku, ya Rabb, jangan engkau berikan semua salam hanya untukku saja, tapi berikan salammu hanya kepadaku dan umat-umat yang senantiasa ibadillahi sholihin, yang soleh. Kata Rasulullah, jangan engkau limpahkan rahmatmu hanya untukku saja, ya Rabb, tapi berikan rahmatmu, syafaatmu, keberkahanmu kepada umat-umat wa ala ibadillahi sholihin, yang senantiasa soleh, ya Rabb. Terbayang oleh kita, ketika sakaratul maut yang diingat umatnya, ketika Isra Mi'raj yang diingat umatnya, bukan Siti Khadijah, bukan Siti Fatimah, bukan Siti Aisyah, bukan sahabat Rasul, tapi yang diingat dalam benak pikiran seorang Rasul hanya umatnya yang pertama. Ummati, ummati, ummati. Rasulullah hebat luar biasa. Bahkan ketika kiamat Allah jadikan, idza juljilatil ardu zilzalah. Saking hebat dahsyatnya kiamat yang kelak Allah jadikan, yang kelak Allah tentukan, di mana Allah terbangkan gunung-gunung bagaikan kapas, Allah limpahkan lautan ke dalam daratan yang luar biasa, bumi gonjang-ganjing, bumi membelah keluar api yang sangat dahsyat luar biasa, planet berbenturan sangat dahsyat luar biasa, semua alam hancur, semua alam mati, semua suara keras hancur. Ketika semua manusia mati, semua alam musnah, yang ada hanyalah porak-poranda alam yang telah Allah hancurkan. Sepi alam saat itu, sunyi, senyap alam saat itu. Allah hujani dengan air mani selama 40 tahun lamanya. Terbayang oleh kita, hanya Allah yang berdiri. Di mana raja yang besar, di mana presiden yang besar, di mana para pejabat yang luar biasa, semua sirna, semua hilang. Hanya aku yang berdiri, kata Allah. Hanya aku yang ada, kata Allah. La ilaha illallah, aku, kata Allah. Semua raja diraja, kata Allah. Semua hanya sunyi, kesunyian hanya Allah yang berdiri. Malaikat mati, angin pun mati, air pun tak ada nyawanya. Semua mati, manusia mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas mati, kata Allah. Tidak ada yang jago di payungan Allah. Semua sirna, sunyi, sepi. Lalu Allah bangunkan malaikat Jibril. Wahai Jibril, segeralah engkau bangunkan kekasihku yang bernama Muhammad. Malaikat Jibril bingung, mencari Ka'bah Baitullah di mana, mencari makam Rasulullah di mana. Tidak ada. Amerika tidak ada, Cikadas tidak ada, semua negara hancur porak-poranda. Karena saat itu kiamat telah Allah berikan. Maka Allah memberikan satu karunia, malaikat Jibril ketika turun kepada alam yang sudah porak-poranda, muncullah di bawah makam Rasulullah yang agung. Malaikat Jibril berlari mendekati makam Rasulullah. Ketika malaikat Jibril melihat baginda Rasulullah, maka berkumandanglah adzan malaikat Jibril di telinga kanan baginda Rasulullah. Terdengar nikmat suara adzan kumandang malaikat Jibril masuk ke dalam telinganya Rasulullah, masuk ke dalam hati baginda Rasulullah, sampai Rasulullah membuka kedua matanya. Ketika Rasulullah membukakan kedua kelopak matanya, yang dilihat adalah sahabat terdekatnya malaikat Jibril. Rasul langsung memeluk malaikat Jibril. Sambil berlinang air mata baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW bukan hanya memeluk malaikat Jibril, tapi Rasulullah berkata, wahai Jibril, aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana umatku ya Jibril, di mana umatku ya Jibril, di mana umatku ya Jibril, kata Rasulullah. Hebat luar biasa. Ketika dibangkitkan pun dalam kematian, yang langsung dalam memori ingatan Rasulullah bukan istrinya, tapi umatnya. Dalam memori ketika Rasul dibangkitkan dalam kematian, yang diingat Rasulullah bukan sahabat dekatnya, tapi umatnya. Aina ummati ya Jibril, aina ummati, di mana umatku ya Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Tenang ya Rasulullah, tenang. Allah sudah mempersiapkan untukmu dan umat-umatmu. Demi Allah, walaupun kau Nabi yang akhir zaman, Rasul yang akhir zaman, umatmu pun umat akhir zaman, tapi surga Allah takkan pernah Allah buka sebelum umatmu masuk surga terlebih dahulu, kata malaikat Jibril.
Demi Allah, walaupun kau nabi akhir zaman, surga kuncinya takkan pernah Allah berikan kepada nabi yang terdahulu, tapi surga akan kau masuki beserta umat-umatmu terlebih dahulu, wahai Rasulullah. Hebat. Itulah Rasulullah. Begitu hebatnya Rasulullah kepada umatnya. Cinta yang luar biasa, ta'zum yang luar biasa. Bahkan malaikat Jibril pun semua berkata, ya Rabb, aku ingin kau jadikan dialogmu dengan Rasulullah dalam ibadah salat umat manusia akhir zaman. Untuk apa? Agar kita mengenang hebatnya akhlak Rasulullah yang begitu mencintai umatnya. Yang jadi pertanyaan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita mencintai Rasulullah? Maka Allah pun ketika menurunkan baginda Rasulullah, Allah berikan 4 senjata yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Bukan senjata pedang, bukan senjata tombak, tapi yang Allah berikan senjatanya kepada Rasulullah. Yang pertama sidik, yang kedua tabligh, amanah dan fatonah. Inilah senjata yang hebat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tetapi intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidik, tabligh, amanah dan fatonah sebenarnya bukan untuk diri Rasulullah. Sifat sidik bukan untuk Rasulullah, karena Rasul ketika kecil pun telah dimasuk oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, Allah buang sifat-sifat setan laknatullah, Allah berikan sifat ihsan, sifat ilmu, sifat kebaikan. Artinya Rasul takkan pernah berbuat salah. Maka untuk siapa sebenarnya sifat sidik? Untuk kita umat akhir zaman. Rasul hanya mampu memberikan sidik kepada kita umat akhir zaman. Kita bukan orang yang benar, kita orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang tidak benar, tetapi orang yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang tak pernah berbuat salah, tapi orang yang benar di hadapan Allah. Ketika kita berbuat salah, kita tahu bahwa kita salah, maka kita beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar di hadapan Allah. Rasul tahu wadah kita, al-insan wa khuluq khata, kita tempat hilaf dan dosa. Allah turunkan manusia ke muka bumi untuk menerima kesalahan, untuk menerima kehilapan, untuk menerima dosa-dosa yang akan kita berbuat di alam dunia ini. Tapi kata Rasulullah, punten, orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang merasa benar, tapi orang yang hebat di hadapan Allah ketika mereka berbuat salah, cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa Allah bimbing untuk selalu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan kita mampu berjalan untuk selalu belajar untuk berbuat benar. Karena orang yang belajar untuk benar, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, orang yang merasa benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa benar tukang sholat, merasa benar tukang puasa, merasa benar ibadah haji, merasa benar tukang zikir, merasa benar tukang puasa, itulah orang yang salah di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang yang merasa benar adalah perbuatan sombong iblis laknatullah. Belajarlah untuk berbuat benar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menggali pedoman agar kita selalu memanfaatkan sisa usia kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasul, karena yakin yang akan menjamin kita ke dalam surganya Allah selain dari ibadah adalah syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna islamana islamal muslimin wa imanana imanal المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونياتنا نيات المخلصين ودعاءنا دعاء المستجاب وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة للعلماء وموتنا موت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, barangkali Pak Kabag mau ditutup sama Pak Kabag Sunda. Barangkali beliau masih ada. Mohon izin.
kalau Pak Kabag sudah mohon izin untuk mengingatkan kembali juga, barangkali sebelum Pak Kabag menutup, mohon izin mengingatkan untuk absensinya ditunggu di Bagsumda di urduanya. Dan apabila sekalian apabila ada dengan kasoginya, terima kasih. Sudah Pak Bela? Sudah Bapak, mangga Pak Bapak. Bela sudah? Terima kasih Pak Ustadz Hari yang telah memberikan sedikit banyak pencerahan kepada anggota kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz barusan bisa diamalkan oleh kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Pak Heri selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Demikian kurang dan lebihnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia dan menyempatkan diri untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu pembinaan rohani setiap Kamis. Demikian kurang dan lebihnya, mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.